Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nama gunung ini adalah Hongshan, dan aneh untuk mengatakan bahwa warna tanah di pegunungan biasa sebagian besar berwarna coklat atau hitam. Tetapi tanah gunung ini sebenarnya berwarna merah semua, dan secara mengejutkan berwarna merah, seperti merah tua seperti manusia. Darah memiliki nama ini. Hongshan adalah pegunungan kecil yang terletak di pinggiran Xuantianshan. Meskipun tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan asli di Xuanshantian, lokasi Hongshan lebih unggul. Ini adalah tempat terbaik. Jadi sekte di Xuantianshan dan Hongshan-nya setuju untuk meluangkan waktu setiap tahun, menggunakan Hongshan sebagai benteng untuk menarik orang baru, dan sebagai imbalannya, Xuanshantian juga akan memberikan sekte di Hongshan memiliki beberapa sumber daya budidaya yang tidak lemah. Di dalam Hongshan, ada sekte kuat bernama Honggu. Orang biasa tidak tahu mengapa mereka menyebutnya demikian. Tetapi lembah merah ini juga merupakan sekte yang kuat di pinggiran Xuanshan. Meskipun rajanya hanya seorang wanita, kultivasinya sangat kuat sehingga memiliki kekuatan 6. Kaisar petarung bintang tinggi, jadi bahkan jika banyak orang mendambakan pegunungan ini, mereka harus menyerah di bawah paksaan Kaisar Do bintang 6, jadi lembah merah telah damai selama beberapa tahun. Di Gunung Merah banyak terdapat bangunan di langnya, dan tidak ada bangunan yang sederhana dan jelek. Sebagian besar adalah beberapa bangunan yang unik dan mewah, juga membutuhkan dana yang cukup untuk menunjukkan bahwa warisan lembah merah ini adalah tidak lemah. Sebagian besar bangunan terkonsentrasi di setengah jalan pegunungan. Semua bangunan di Honggu dibatasi oleh setengah jalan gunung. Mereka dibagi menjadi lantai atas dan bawah oleh orang-orang Honggu. Sekarang lantai atas adalah penduduk asli yang tinggal di Honggu, sedangkan lantai bawah adalah para pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kedua belah pihak juga saling menyapa, sehingga orang-orang di lantai atas dan bawah tidak saling mengganggu. Di lantai atas, di ruangan yang sunyi, jejak api gelap perlahan menyala. Nyala api secara mengejutkan gelap dan menakutkan, memberi orang perasaan jahat. Melihat lebih dekat, melihat penampilan kegelapan ini secara bertahap berubah, ada beberapa hantu di mata air terpencil yang ditemui Xiaoyan dan yang lainnya di Hanqi. Youkuan, kenapa kamu mencariku? Suara jernih seorang wanita juga terdengar perlahan di dalam ruangan. Wanita itu mengenakan rok polos dan rambutnya yang panjang diikat dengan jepit rambut yang halus. Meskipun dia agak tua, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik. Hei, tidak ada yang salah. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa ada yang tidak beres dalam kerja sama kami. Beberapa orang ditangkap, dan beberapa orang melarikan diri. Apakah rencananya akan dilakukan terlebih dahulu? Youkuan juga berkata diam-diam, meskipun ini wanita telah meminta dunia hantu mereka, tetapi menilai dari situasi saat ini, segel orang dewasa di kolam dingin belum diangkat, dan dia bukan lawannya, jadi dia hanya bisa menghormati. Meskipun itu adalah kesalahan orang-orang di dunia hantu mereka untuk melarikan diri, tetapi di dunia hantu mereka, tidak ada keadilan, dan kata-kata mereka didasarkan pada kekuatan tinju mereka. Apa? Apa yang kamu lakukan? Wanita itu juga sangat marah. Dia adalah pemilik dari lembah-lembah merah ini, dan namanya adalah Hongye. Alasan mengapa dia mengetahui trik-trik kecil untuk menyelundupkan pendatang baru di dunia hantu adalah karena dia memiliki beberapa kerjasama yang tidak diketahui dengan dunia hantu. Tapi saya tidak tahu mengapa. Kali ini mereka benar-benar menangkap ratusan orang yang agak sulit dipercaya, belum lagi seseorang telah melarikan diri sekarang. Jika orang yang melarikan diri mengatakannya, itu akan menjadi masalah besar.
Kalian orang-orang dari dunia hantu benar-benar gagal. Bahkan hal kecil ini bisa salah. Ketika kita bekerja sama sejak awal, bagaimana kamu menjamin dunia hantu? Hong Ye juga berkata dengan marah. Di masa lalu, setiap rekrutan baru yang berpartisipasi dalam seleksi akan hilang, tetapi di bawah latar belakang Hong Ye, tidak ada orang di Xuan Santian. Dia terlalu memperhatikan dan menjadi tenang. Hilangnya begitu banyak orang kali ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di antara pejabat tingkat tinggi Xuan Santian. Ini juga hal yang tidak berdaya. Kali ini, orang dewasa kita akan membuka segelnya. Persiapan sebelumnya adalah untuk kali ini. You Kuan juga berkata dengan enggan. Absurd. Kali ini kalian terlalu berisik. Bagaimana aku bisa memasukkannya? Hong Ye juga berkata dengan marah. Hehe, setelah waktu ini selesai, apa yang kamu minta juga akan terpuaskan. Apakah kamu masih takut dengan Xuan Santian ini? Melihat ini, You Kuan buru-buru berkata, lagi pula, dia belum bisa merobek wajahnya dengan daun merah ini. Hong Ye merenung sedikit, lalu berkata, begitu, persidangan akan dimulai besok, saya akan bekerja sama dengan Anda. Saya harap Anda tidak melanggar janji Anda. Jika tidak, implikasi dari Hong Ye juga sangat jelas. Jika mereka di dunia hantu tidak memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Hong Ye, maka konsekuensinya akan cukup serius. Ya. Setelah berbicara, You Kuan tidak ingin tinggal sejenak, dan kemudian berubah menjadi kepulan asap hitam dan kembali ke kolam yang dingin. Melihat kepergian You Kuan, Hong Ye juga melunak dari aura yang tidak dapat dicapai, berubah menjadi seorang wanita kecil, dengan lembut berjalan ke rak buku di kamar, membalik salah satu buku, dan kemudian sebuah ruang rahasia muncul. Gulang, aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku melakukan ini untukmu. Apa gunanya dunia tanpamu? Ketika kamu bangun, kami akan terbang dan tidak pernah kembali ke tempat di mana hanya ada kami berdua. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Kata Hong Ye, air mata juga jatuh tanpa sadar. Orang di lengannya tidak bergerak sama sekali, dan Hong Ye segera memeluk seorang pria berbalut satin putih Wewenplovel seperti mumi. Tuan Anda, seseorang datang ke jalan setapak untuk menyelidiki pintu masuk kami sebelumnya. Berkat rotasi kami tidak ditemukan. Kami mungkin telah mengekspos diri kami di sini. Apakah kami perlu pindah? Hantu hitam juga berkata, Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemasi, semua yang tidak bisa diambil hancur. Aku akan pergi besok. You Kuan juga mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan menuju ruang batu kolam dingin di tengah. Bagaimana kabarmu? You Kuan juga bertanya pada bayangan di tepi kolam dingin. Sudah hampir waktunya. Tuanmu telah menyerap darah manusia ini, dan kekuatannya telah pulih 9 dari 10. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak, kata Ghostly Ghost. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Aku sangat menantikan pemilihan pendatang baru kali ini. Mengatakan itu, You Kuan membuka mulutnya dengan rakus. Di kolam yang dingin, air yang awalnya berwarna coklat tua telah lama berubah menjadi air darah merah cerah, aura darah yang luar biasa menembus ruangan batu, dan kolam itu berdeguk seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Mu Feng, kemana kamu pergi sekarang? Xiao Yan juga ditarik oleh Mu Feng dan bertanya dengan bingung. 11 ZC. Hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari ketika aturan uji coba diumumkan. Ayo pergi dan lihat sekarang, kata Mu Feng juga.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.